7088 itu semuanya kompeten. Anggaplah sehat jasmani dan rohani, anggaplah memenuhi syarat semuanya. Yang tadi di awal saya risaukan ini Pak, karena ini PP 4/2007 ini kan turunan dari salah satu konsideran pembentukan PP ini juga dari undang-undang guru dan dosen itu. Di mana dalam undang-undang guru dan dosen itu dipersyaratkan guru harus S1. Nah, itu tadi yang ada 25 ini. Ini tantangannya saya kira ini masalah kita. Ini Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan paham benar inilah kondisi kita Pak. Kondisi kita. Termasuk nomor 5 ini satu hal yang masih sangat sulit untuk kita hindari. Karena kita pikirnya itu ya betul-betul lah kalau dia S1-nya biologi ya ada biologi. Tapi dengan kondisi kita yang ada masih banyak yang masih miskin. Suara guru yang tidak merata itu juga saya kira masalah yang sangat asik. Tapi ada nggak kawan-kawan di sini yang ikut Rembuknas? Bukan Rembuknas. Rapor tapi itu hanya dari Melawi dan dari Kuburaya. Kuburaya kita hadir. Waktu itu Melawi Pak Setiagraha hadir juga ya. Ada satu bupati Pak dihadirkan sebagai narasumber di forum itu. Bupati Sulawesi ya, saya lupa Sulawesi Mas, tapi ini Sulawesi. Di tempat saya katanya tidak ada lagi persebaran guru yang tidak merata. Karena Pak Bupati itu mampu menyebarkan gurunya itu secara merata. Karena itu kan mutasi. Dia tidak tanggung-tanggung. Artinya beliau ceritakan di awal saya keras. Saya kasih ultimatum. Mau pindah atau berhenti jadi guru. Saya tidak mengganggu hitungan guru. Kalau mau berhenti jadi guru, baru lagi jadi guru. Nanti saya alihkan jadi pegawai di kantor mana, Pak Kelurahan atau kecamatan. Tapi kalau mau jadi guru ikut aturan yang tadi Pak. Jadi bupatinya membuat perbuatan. Jadi yang tadinya numpuk di sini, di sana kosong, di sana yang jarang itu nggak ada. Nah tapi beliau juga buat kebijakan. Manusiawi saya kira Pak, dia dulu mana yang suami istri. Jadi kalau pindahkan ini tidak juga terlalu jauh. Artinya tidak juga terlalu dekat juga tidak, tapi masih dalam jangkauan transportasi. Kalau pakai motor itu 1 jam masih sampai itu, misalkan suami istri masih jalurnya. Ya kan? Itu seperti itu. Nah, pertanyaan kita sekarang, ini apa lakukan kita seperti Bupati Sulawesi itu? Kalau kita punya dasar hukum kita dan tidak bisa saya bikin tadi dia kan di PT kan. Yang pertama bikin dulu peraturan bupati. Kedua senjata kita adalah surat lamaran yang bersangkutan di atas partai menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada guna. So katanya guna. Kalau kita sidang ini PT jujur, hakimnya kita sombong-sombong, tidak ada yang di luar itu saya yakin tidak bisa dikalahkan kita. Kalau hanya kita pindahkan si A ke sini, lalu dibuka sini PTW menang, saya bukan yang suzon. Boleh kita tanya ada apa di pengadilan atau sana? Tapi kita nggak berani. Saya belum lihat ada pergub di Kalbar ini 14 wilayah ini yang mengatur tentang itu. Padahal kita sudah punya SKB 5 Menteri. Tinggal SKB 5 Menteri itu dijadikan salah satu pertimbangan untuk menyusun peraturan bupati ini. Udah kan? Kita tidak tahu apa pertimbangannya. Mungkin Pak. Oh ini kan saya sebentar lagi periodenya sebentar ini. Kalau saya buat yang terlalu ini kan seperti KKW, bisa maju lagi mungkin. Atau jangan-jangan dari Dinas Pendidikan tidak kasih masukan, dari BKD tidak kasih masukan. Selalu kita lupa guru kita itu tidak merata. Di sana tuh ada 2 gurunya, kelas 6 di sini berlebih. Hanya seperti itu. Gitu. Atau jangan-jangan kita sudah buat masukan kita sampaikan ke beliau, tapi itu tadi ada pertimbangan lain Pak. Yang pertimbangannya itu bukan pertimbangan pendidikan. Ini tidak mempertimbangkan pemerataan bermutu pendidikan. Jadi tidak fair kalau kita bicara se-kabupaten ini kita minta gurunya sama, tak mungkin Pak. Karena di sana gurunya itu kelasnya 6, di sini kelasnya 6, gurunya 13, gurunya 15. Sehingga untuk mencukupkan 24 jam per minggu itu pun ya 2 tahun belajarnya harus cuma bisa 1 kelas pecah jadi 2 kelas. Seperti itu. Jadi ini saya kira persoalan kita. Pengembangan karir yang belum optimal saya kira juga masih ini dan banyak lagi Pak, ada paling tidak ada 6
persoalan kita. Tapi yang sangat krusial saya kira Pak ada nomor 1 ini, nomor apa? 2 ini dan nomor ini. Kalau ini kan waktu. Kalau mengatakan gurunya di bawah Januari 2006 dengan PPG, di atas Januari 2006 ya pendidikan profesi. Oh tidak mau seperti itu kan. Kalau ini saya pikir jumlahnya memang besar. Jumlahnya besar, tapi seiring dengan adanya kita rekrutmen baru ini mungkin akan terpenuhi. Tapi yang ini kalau tidak ada keinginan kuat dari kita, ini saya kira akan terus menjadi masalah. Berapapun kita mengangkat guru banyaknya, kalau kita tidak punya keinginan untuk merubah penyebaran ini dengan cara yang benar, ya kita akan mengangkat lagi, tapi kita tumpukan lagi di sini yang sana kita punya. Kira seperti itu. Lalu ini kondisi guru provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jumlah. Ini gambarnya tidak sesuai. Di masa provinsi Kalimantan Barat gambarnya Papua loh ini. Mana Papua ini? Kan ada Papua di mana? Tapi kan mungkin ada juga Papua di kita. Ini Pak persebaran data guru kita dari persenjaannya, mulai dari TK sampai pendidikan SMA SMK. Jadi lagi saya katakan sumber data kami datanya IUPDK. Jadi guru kita telah ber-IUPDK 57.088 orang. Persebarannya seperti ini. Nah, angka-angka ini antara negeri dan swasta. Akan aja ya. Ini per kabupaten kota untuk jenjang taman kanak-kanak ya. TK. Jadi ternyata TK terbanyak memang Kota Pontianak. Guru TK-nya 533. Yang tersedikit guru TK-nya ada di sekarang. Ya Pak Muslimus saya ukur kan, guru TK di sana hanya 35 orang. Ini guru TK nih. Nanti dicek lagi. Sekedar kita hafal misalnya data-data ini kan. Karena kan kita mintanya juga dari dinas kan. Ini SD-nya Pak. Ini nanti silakan aja kalau mengenai angka ini sama ditanyakan. Ini per kabupaten guru kita terbanyak itu kalau kita lihat di mana ini? Yang paling banyak itu ada di Ketapang 6.518. Sambas 6.671. Dari Sambas berapa? Dari Sambas ya. Kita belum merdeka ya, udah merdeka. Belum merdeka. Ini sekali lagi untuk merdeka Pak. Jadi intinya jangan-jangan di Kabupaten Sambas tidak terlalu banyak lagi mungkin yang tidak merdeka, karena sudah banyak yang merdeka. Nah ini kita bicara tentang kualifikasi kita. Dan kita lingkar inilah yang harus kita perhatikan. Nah, masih ada yang ditinggal. Masih ada ya. Saya nggak tahu ada ini ya. Masih yang ditinggal. Siswanya yang Pak, bahkan di SMK pun ternyata masih ada guru ini jadi. Kita turun sedikit Pak. Dewan tak ternyata masih ada juga Pak. TK, SD, masih ada. Turun sedikit Pak. Mulai satu enggak, ada. Oh ternyata masih ada. Yang kita ini berbangga, tapi saya yakin ini benar. Masih ada yang SPG nanti Pak. Apakah pikiran ini nanti mau kita lihat apakah penyumbang 25.000 buku yang belum S1 itu lebih banyak di mana gitu. Kalau dia sudah D3 kalau dia kita sikit nih Pak, sekarang tuh lagi kuliah lagi kita gitu. Nanti kita bisa kita hitung. Ini memungkinkan kalau hitungan dan sedikitnya dibawa ke sini. Ini masih Pak, ini bentuk lain sih sebenarnya dari tabel tadi. Basicnya sama aja sebenarnya.
Jadi untuk TK yang sudah S1 itu ternyata baru 798 orang. Lebih banyak yang warna merah yang belum S1, lebih tinggi merah. Jadi yang paling parah saya kira kalau kita lihat ini ternyata memang di SD. Nah kalau untuk SMK, kalau ada merahnya itu tidak banyak ternyata. Ada 270 orang yang belum S1, 2.241 sudah S1. Barangkali gubernur pos itu Pak. Oke, nanti kita lihat Pak. Masih berada di. Kalau kita lihat dari jumlah guru kita Pak, ini kan, ini berapa kopi? 25.000 tambah 31. Artinya ini Pak, tadi kita mengatakan ini guru honor. Saya jangan ini bukan guru honor, karena kata kami ini data berbasis ilmu pendidikan. Artinya tidak ada guru honor yang berupa ilmu pendidikan ini. Ini data kita data yang 58.000 dari 50.088 ini. 57.088. Jadi guru honor yang tidak ada ilmu pendidikan yang tidak masuk ke sidang ini bukan berilmu pendidikan ini. Ini tantangan kita masih ada 25.747. Lagi burung di mana supaya diterangkan. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, Pak Sekretaris, Pak Kabid, dan staf operator, 25.747 ini angka kasar yang ada di LPMP. Saya katakan Pak, ini mungkin saja berkurang. Itu tadi berkurang dengan beberapa kondisi, Bapak kan tahu. Makanya saya meminta tadi dengan Bu Uli dan melalui Pak Edi, koordinasikan dengan operator LPMP kita. Saya minta binding. Bisa nggak kita hadirkan data kita binding? Baik sekolahnya, usianya, dan sebagainya. Sehingga kita kemudian pendidikannya sekarang. Sehingga kita nanti bisa menilai Pak, ternyata dari 25.000 ini, Pak 20.000 ini sudah tinggal nunggu wisuda. Berarti kita tinggal pikirkan yang 5.000. Oke, 5.000 ini siapa orangnya? Oh ternyata 5.000 ini yang 3.000 ini 2 tahun lagi pensiun. Oke, kalau itu nggak usah kita urus. Yang dua yang sisa 2.000 ini bagaimana? Nah, yang 2.000 ini dari segi usia masih muda, kita masih jauh dari pensiun. Tapi tidak mau kuliah. Nah, dengan berlakunya undang-undang guru dan dosen undang-undang nomor 14 itu Pak, 10 tahun saya diundang-undangkan. Dan guru sudah harus kita siapkan S1. Artinya pada tahun 2016 nanti setelah 10 tahun itu berlalu, kalau masih ada guru kita yang tidak S1, itu artinya yang bersangkutan tidak layak menjadi guru. Secara hukum tidak bisa menjadi guru. Kalau ada orang tua murid yang mengajukan pas action misalnya, membuka kepala sekolahnya karena di sekolah itu anak saya diajar oleh guru yang tidak cocok jadi guru, tidak memenuhi syarat jadi guru, bisa apa kita? Nah, itu Pak itu tidak S1 menurut undang-undang ini undang-undang Pak, bukan surat pidana kepala badan. Melanggar undang-undang kita kalau masih ada guru kita di tahun 2016 itu tidak S1. Saya ingin mengajak Pak nanti mungkin melalui Budi dan para operator kita juga ini melalui forum ini saya mohon nanti tinggal Pak Sekretaris, Pak Kepala Bidang ini menginstruksikan nanti dengan para operatornya. Tolong kita pilih di kabupaten kita masing-masing guru yang belum S1. Di antara itu nanti siapa yang sedang kuliah kapan dia selesai. Sehingga nanti Pak harapannya kita bisa tahu. Karena kalau kita sudah tahu datanya bahkan kalau kita bisa tahu ini, Bapak nanti mau enak Pak tinggal datang ke Pak Bupati atau minimal mau dikasih BKD. Pak BKD tolong dipikirkan ini. Kalau sampai 2016 orang-orang ini tidak kita, karena ini nggak mungkin lagi kita disatukan. Loh, kenapa nggak mungkin Pak? Nah ini anak S1 kapan lagi waktunya? Mereka sudah sampai hari ini belum sekolah, belum daftar juga, umur masih muda. Kalau ini oke lah, ini mau tinggal pensiun Pak, dia jalan, nggak masalah. Kalau ini tidak apa-apa Pak, tinggal nunggu sudah. Tapi yang ini, saya kira dari sekarang pemerintah daerah sudah berpikir Pak. Jadi menghitung kebutuhan guru 2016 ke atas, ini sudah dimasukkan Pak sebagai unsur ukuran nanti. Jadi jangan hanya yang akan pensiun,
tidak layak jadi guru, saya kira sudah harus kita keluarkan ke 2016. Sehingga kuota kebutuhan Bapak nanti mengusulkan kebutuhan guru baru, ini sudah ada itu. Anggap memang ada orang ini. Siap-siap mungkin berikan dulu kalau ini dia ini dan masukkan ke PU misalnya. Yang ini nanti ke dinas perhubungan misalnya. Itu tanda tangannya BKT. Tapi Bapak tadi itu saya kira punya kewajiban memberikan data baik ini loh yang 2016 nanti secara undang-undang tidak bisa lagi menjadi bakal dinas pendidikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat secara undang-undang. Tolong pikirkan mobilisasi mana ini. Saya kira ini Pak, apa pentingnya kita mengetahui itu nanti. Makanya saya berharap benar melalui forum ini, tolong kemudian nanti komunikasi dengan mungkin ke video. Ke video nih. Tidak ada yang Di otentik. Ke video. Ini betul upload nanti bang. 60 juta. Saya betul nonton.